kembali lagi di Podcast Dadakan. Oke, di sini kenalin dulu aku Wulan yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Di sini aku akan membahas tentang kesehatan mental dan ada yang menarik nih karena kita juga akan membahas tentang teknologi seperti ChatGPT yang bisa memecahkan masalah kita. Sebelumnya di sini aku ditemani sama teman-teman aku. Kita kenalan dulu yuk. Hai semuanya, aku Rara. Di sini aku seneng banget nih bisa diundang sama kalian untuk ngobrol santai bareng kalian. Halo, aku Billy. Aku senang banget sih karena topik kali ini berkaitan tentang kesehatan mental dan itu berkaitan dengan kehidupanku sehari-hari. Halo, perkenalkan nama saya Gilang. Topik ini menurut saya pribadi penting banget bagi kehidupan kita, apalagi buat kita yang sering banget merasa kesulitan untuk memecahkan masalah sama rutinitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Topik kali ini seru banget ya. Menurut kalian, kenapa sih topik kesehatan mental ini penting buat kita bahas? Kalau menurut aku sih karena kita tuh sekarang banyak tekanan, kayak tekanan belajar, tekanan dari sosmed, tekanan dari ekspektasi orang tua gitu sih. Benar banget nih, soalnya kayak kita merasa orang-orang itu pada sukses dari kita. Soalnya kita kayak gini-gini aja, nggak ada perubahan sama sekali. Ya benar, ditambah lagi kita ada tekanan dari keluarga yang menuntut kita untuk sukses. Nah, tekanan itu membuat kita merasa terbebani karena tuntutan itu membuat kita capek. Karena tuntutan itu terlalu berat bagi saya. Wah, setuju banget sih. Apalagi banyak orang-orang yang sekarang lari ke teknologi buat cari bantuan seperti ngobrol sama ChatGPT. Menurut kalian, gimana pengaruh teknologi ini dalam kesehatan mental kita? Sebenarnya teknologi itu ada bagus dan ada jeleknya juga. Bagusnya itu kita bisa dapat mencari informasi ataupun solusi. Sedangkan jeleknya itu kita bisa jadi jauh dari orang sekitar nih. Soalnya kita tuh jadi curhat atau apapun itu ke teknologi itu sendiri. Karena sih ChatGPT itu contohnya, dia itu bisa jadi tempat kita curhat tanpa takut dihakimi. Tetapi sayangnya dia itu robot, sehingga dia tidak mengetahui perasaan kita sepenuhnya. Nah, benar Bill, karena saya sering banget pakai ChatGPT itu untuk memecahkan suatu masalah dan menanya hal-hal yang praktis. Saya setuju ChatGPT itu, tapi ChatGPT itu tidak bisa menggantikan kalau kita sedang curhat sama orang yang bisa ngertiin perasaan kita. Oke, menurut kalian ChatGPT ini tuh cocoknya dipakai kapan sih? Terus apa dia benar bisa bantu kita? Aku rasa sih dia cocok banget dipakai pada saat awal ya, kayak misalnya nih kita lagi butuh solusi ataupun cari jawaban itu bisa. Tapi kalau misalnya udah parah sih lebih baik kita ke psikolog aja. Nah, benar sekali, ChatGPT bisa bantu kita untuk mencari hal-hal kecil seperti tips relaksasi, latihan olahraga, maupun cara kita mengatur waktu biar tidak terlalu stres. Benar Bill, tapi kita jangan terlalu bergantung pada ChatGPT itu, karena ChatGPT itu hanya sekedar alat bantu, tapi kita juga tetap harus butuh teman untuk bercerita atau bisa curhat untuk mengurangi stres, karena teman itu yang bisa ngertiin perasaan kita. Wah, bener banget. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, ChatGPT itu juga bisa bantu kita buat mecahin masalah atau sekedar cari ide. Bener gitu kan? Iya betul, kayak kalau kita lagi nge-stuck nih, kita ngerjain sesuatu, ChatGPT itu bisa kasih kita ide atau saran yang mungkin nggak ada di pikiran kita sebelumnya. Dan dia juga bisa jadi reminder, misal kayak kita tanya gimana cara mengurangi stres. Nah, dia bakal kasih tips sederhana kayak istirahat cukup ataupun olahraga. Betul Bill, itu solusi yang sangat bagus. Tapi kita harus balik lagi, tips itu cuma awal dan kita harus praktekkan. Jangan sekedar menerapin saja, kita harus buktikan, praktekkan, dan kita jalanin setiap hari. Nah, itu dia poin pentingnya. Jadi, kesimpulannya, ChatGPT itu bisa banget bantu kita, tapi tidak bisa menggantikan peran manusia. Kita harus tetap mempedulikan diri sendiri dan mencari dukungan yang tepat. Setuju banget, jangan lupa kalau udah merasa berat, cari bantuan orang yang lebih paham ya.
Iya, dan jangan ragu buat ngobrol sama teman ataupun keluarga karena mereka itu support system yang terbaik bagi kita. Pokoknya kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi yang sudah ada, dan jangan lupa kita untuk selalu menjaga kesehatan mental kita. Wah, makasih banget ya buat Rara, Billy, dan Gilang yang udah cerita-cerita di podcast kali ini. Aku harap di podcast kali ini bisa bermanfaat buat kalian para pendengar. Dan jangan lupa jaga kesehatan mental kalian ya. Dadah! Bang ya, gede banget mau. Kalau aku Salah. Halo, aku Billy. Aku suka banget sama topik kali ini karena dia bakal kasih tips sederhana kayak istirahat. Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.